Saya dukung Pak Menteri TKDN minimal 25%. Tapi tolong Pak, implementasinya dimonitor. Karena saya banyak data BUMN menggunakan material yang TKDN-nya 0%. Satu itu. Yang kedua, tolong Pak, jalan tol Demak Tuban mohon dibantu. Makasih. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya yang sudah memenuhi undangan kami pada rapat siang hari ini. Rapat pada hari ini akan kita fokus kepada membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan program kerja Kementerian PUPR tahun 2024 serta hasil pemeriksaan BPKRI semester 1 tahun 2023 dan lain-lain yang dipandang perlu. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, Saudara Menteri, hadirin yang kami hormati. Untuk agenda pertama terkait evaluasi pelaksanaan PBN tahun 2023, Komisi 5 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bagaimana hasil akhir pencapaian realisasi anggaran Kementerian PUPR sesuai saran masukan yang telah diberikan oleh Komisi 5 DPR RI di rapat-rapat sebelumnya. Terkait dengan agenda kedua, yaitu pembahasan program kerja tahun anggaran 2024, perlu kami sampaikan bahwa Pagu Kementerian PUPR tahun anggaran 2024 ya, yang telah disahkan pada bulan September tahun 2023 yang lalu adalah sebesar 147,37 triliun. Tadi saya mendapatkan informasi di bahan paparan kita ada tambahan dari PLN dan SBSN ya. Dari PLN itu ada tambahan 1,17 triliun, kemudian dari SBSN ada tambahan 1,19 triliun, dan itu belum kita sahkan pada rapat yang lalu. Nanti mungkin Pak Menteri bisa sampaikan sekalian di paparan sebagaimana bahan paparan yang sudah ada pada kita semua, pimpinan maupun anggota Komisi 5 DPR RI. Kemudian terkait agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPKRI semester 1 tahun 2023, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Namun demikian, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2022, masih terdapat 30 temuan dan 102 rekomendasi. Temuan tersebut antara lain terkait kesalahan penganggaran belanja barang, kesalahan penganggaran belanja modal, dan pelaksanaan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami harapkan bisa mendapatkan penjelasan yang komprehensif sampai sejauh mana temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPKRI semester 1 tahun 2023 tersebut sudah ditindaklanjuti setelah langkah-langkah preventif yang ditempuh agar temuan-temuan tersebut tidak terulang lagi di waktu yang mendatang. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 5 DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR, antara lain yang pertama, melakukan koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Yang kedua, mempercepat perbaikan dan pemulihan seluruh bangunan infrastruktur di daerah yang terkena bencana. Dan yang ketiga, meningkatkan dan memperluas pelaksanaan infrastruktur berbasis masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kali ini kembali PUPR mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Mungkin tidak ada salahnya kita beri aplaus buat Menteri PUPR atas prestasi yang luar biasa ini. Tentu tidak mudah ya, dengan dinamika dan anggaran yang cukup besar setiap tahun di Kementerian PUPR untuk bisa mendapatkan WTP secara berturut-turut dari BPKRI. Baik Pak Menteri, barangkali itu pengantar rapat yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan undangan rapat yang sudah kami sampaikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Pimpinan anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Sebelumnya pertama-tama kami mohon maaf dan terima kasih atas dilaksanakan raker pada hari ini yang telah tertunda beberapa kali karena memang jadwal kita yang berubah-ubah. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, agenda kedua yaitu pelaksanaan program kerja tahun 2024. Tahun 2024
Temanya adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan 7 prioritas nasional. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka fokus program tahun 2024 yakni 1. Menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 lebih banyak pada semester 1, kecuali kalau mendapat dispensasi boleh di semester 2 2024. Dikecualikan lagi beberapa paket kegiatan pembangunan infrastruktur multi-years kontrak yang baru saja dimulai di Oktober 2023, seperti pembangunan bendungan Cabean, pembangunan Cipeet, pembangunan bendungan Cijurai, pembangunan bendung gerak Karangnongko, Cipeet, Cijurai di Jawa Barat, Karangnongko di Jawa Tengah, Jawa Timur, Persika di Sulawesi Selatan, Cabean tadi di Pati, Jawa Tengah, dan Jalan Lingkar Nas. Itu baru dilaksanakan pada akhir 2023, sehingga sebagian bisa diselesaikan tahun 2025. Dan ini pun harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Kabinet. Yang kedua, untuk tahun 2024, fokus programnya adalah melaksanakan program infrastruktur yang menjadi direktif Presiden. Pasar. Pasar ini ada kurang lebih 32 pasar, kebanyakan adalah hasil kunker Bapak Presiden. Kemudian sekolah, stadion. Stadion ada 22 stadion, yang kemarin salah satunya kami tinjau di Pamekasan, di Stadion MU, di Madura United. Dan instruksi Presiden, yaitu Impres Jalan Daerah dan Impres Air Minum dan Air Limbah. Jadi melihat keberhasilan Impres Jalan Daerah, Bapak Presiden menyetujui adanya Impres Air Minum dan Air Limbah. Tujuannya adalah untuk mempercepat sambungan rumah tangga, bukan membangun IPA baru. Jadi banyak IPA, baik IPA baru yang terutama yang gabungan, itu dilengkapi, segera dibangun jaringan rumahnya, sambungan rumahnya, itu melalui Impres Air Minum dan Air Limbah ini. Bapak sekalian yang kami hormati, pagu awal Kementerian PUPR tahun 2024 ada 147,37 triliun, mengalami penambahan sebesar 2,37 triliun, menjadi 149,74 triliun, dengan rincian penambahan berasal dari luncuran SBSN sebesar 1,19 triliun, dan percepatan hutang luar negeri sebesar 1,17 triliun, sehingga totalnya menjadi 149,74 triliun yang dialokasikan untuk masing-masing UNOR, Sekretariat Jenderal 600,6 miliar, Inspektorat Jenderal 92,93 miliar, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 48,84 triliun, Ditjen Bina Marga 56,56 triliun, Ditjen Cipta Karya 33,05 triliun, Perumahan 9,26 triliun, Ditjen PU Ditjen Pembiayaan Infrastruktur 160,76 miliar, Ditjen Bina Konstruksi 598,56 miliar, BPSDM 427,64 miliar, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 143,56 miliar. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, rincian rencana kegiatan tahun 2024 per unit organisasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pembangunan 28 bendungan terdiri dari 2 bendungan baru, yaitu Pelosika di Sulawesi Tenggara dan Kedung Langgar di Jawa Tengah. Kemudian 7 bendungan ongoing, yaitu untuk yang sedang dalam berjalan, yaitu bendungan Cipeet, Cijurai di Jawa Barat. Ini sebenarnya untuk pengendalian Citarum Hilir, karena kami melihat Citarum Hulu sudah lebih terkendali, sehingga kita bangun Cipeet, Cijurai ini untuk pengendalian banjir Citarum Hilir, untuk menangani banjir di Kerawang dan sekitarnya. Kemudian Bendung Gerak Karangnongko di Jawa Timur, di Sungai Bengawan Solo. Kemudian Bendungan Cabean di Pati, Jawa Tengah, Jenelata di Sulawesi Selatan, Riam Kiwa di Kalsel, Mbai di NTT, serta penyelesaian 19 bendungan yang selesai, antara lain Kerto di Aceh, Lausimewe di Sumut, 3 di Haji di Sumsel, Lui Keris Jawa Barat, Jelantah di Jawa Tengah, Jeragung di Jatim, dan Bendungan Meninting di NTB. Selanjutnya adalah pembangunan irigasi seluas 33.000 hektar, yaitu di Lok Kuci, Jambu Aye, Lematang, Wanggar, di Islinga, dan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 184.000 hektar di I Rentang, di I Rengrang, Cihaur, Kelapan, dan Sakdang. Kemudian pembangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai 152,69 km, yaitu di Floodway, Sikambing,
kemudian banjir kali Bekasi, pengamanan pantai Jakarta, dan pengamanan pantai Cilacap, Jawa Tengah. Dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,9 meter kubik detik di Bendung Karet Kuring Aceh, air baku Bendungan Kuningan, air baku Tok Uleng Jateng, dan air baku Lani Jaya di Papua. Kemudian pembangunan embung 24 unit, Tukat Unda, KIPP IKN, dan embung Pulau Hiri di Maluku Utara. Di Ditjen Bina Marga sebesar 56,56 triliun, kegiatan utamanya adalah peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 50,8 km, yaitu dukungan konstruksi untuk jalan tol Serang-Panimbang, Semarang-Demak, dan Bayung-Lincir Tempino di jalan tol Sumatera. Kemudian pembangunan jalan sepanjang 301 km, antara lain di luas Lahewa, Afulu, Batas Nias di Sumut, Teluk Buton, Klarik di Kepri, Muhammad Yamin, Bangkinang, Riau, Lingkar Utara Jati Gede, Jabar, Lingkar Tuban dan Lingkar Utara Lamongan, Jatim, PAN meneruskan Pansela di Jawa Timur, Rasau Jaya Batas Negara Kalbar, dan bypass Maminasata, Sulsel, Kuati Sore, Kampung Muri, Papua, dan Lingkar Sorong, Papua Barat. Dan juga dukungan jalan dan jembatan di daerah prioritas pariwisata Borobudur sepanjang 12,37 km. Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5,45 km, antara lain jembatan Kureng Tamiang, Nanga Semangut Putih Sibau, jembatan paralel perbatasan 5 Kaltim, Ake Moluku, Maluku Utara, dan Elilim Membrano, Papua. Peningkatan aksesibilitas flyover sepanjang 2.477 meter, flyover Gelumbang di Sumsel, Nurtanio Jabar, Aloha Jatim, Cango, Jateng, dan underpass Gatot Subroto di Sumut. Preservasi rutin jalan sepanjang 47,763 km, jembatan nasional sepanjang 570 km, dan revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya lainnya. Di Ditjen Cipta Karya, pembangunan utamanya adalah ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 3.000 liter per detik, SPAM IKK di Toba Sangau, SPAM Sintang, SPAM Bintang Bano NTB, SPAM Tapung Hulu Kampar, SPAM Kota Sengkang, SPAM Katulampa Bogor, SPAM Kamijoro Kulon Progo, SPAM Regional Wasu Sokas Jawa Tengah, dan perluasan SPAM sebanyak 20.463 sambungan rumah tangga. Antara lain pembangunan SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM berbasis masyarakat di 1.183 desa, PAM Simas. Kemudian sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 15.550 kepala keluarga, Jakarta Sewerage Development Project Zona 1, IPLT Samosir, dan SPALT Kota Banda Aceh, TAIPAL di KIPP IKN. Sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 114.310 KK, TPA Samosir, Cikalong, Cianjur, TPST Magelang, dan lainnya, serta pembangunan Sanimas di 1.546 lokasi, TPS 3R di 173 lokasi, dan sanitasi lembaga pendidikan keagamaan di 1.279 lokasi. Penataan kawasan strategis pariwisata nasional dan kegiatan strategis lainnya seluas 327 hektar, antara lain di Bromo, Tengger, Semeru, Wakatobi, Dieng, serta kawasan pemukiman mendukung rumah khusus warga eks Timur Timur di Kupang, kawasan Gelora Sumbawa, serta pembangunan IKN seluas 51 hektar, dan pelaksanaan PISU di 738 kecamatan, dan penanganan kemiskinan ekstrim di 20 lokasi. Pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 37.880 meter persegi, antara lain pembangunan gedung pusat amanah di Aceh, Memorial Living Park di Pidi, rehabilitasi kantor Kabupaten Sigi, krematorium Batam, Masjid Bakti Bapak Emak, Kabupaten Jombang, dan TSTH Polung tahap 2. Kemudian masih di Cipta Karya adalah pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 11 kawasan, dan pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 14 unit. Pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah madrasah sebanyak 485 unit, antara lain di PTN, PT KIN sebanyak 23 unit, dan Universitas Malik Saleh, UIN, Tadulako, Politek, Majalengka, RSPTN, Jember, Mataram, Halulelu, dan lain-lainnya. Kemudian rehabilitasi dan renovasi pasar sebanyak 25 pasar, antara lain Pasar Natar, Pasir Gintung di Lampung, Gudean, Jogja, Banjarsari, Pekalongan, Jongke, Surakarta, Baros, Kabupaten Serang, Kol Pacung, Pamekasan,
dan Kota Padang, serta Banyuwangi. Dan pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 30 unit, yaitu prasarana PON Aceh Sumut sebanyak 13 venue, Asrama Pangalengan, renovasi 21 stadion, Cibubur Sport Center, dan Paralympic Training Center di Kabupaten Karanganyar. Untuk Ditjen Perumahan yang menyerap 9,26 triliun, dilakukan pembangunan rumah susun sebanyak 578 unit. Kemudian melanjutkan pembangunan rumah khusus, pembangunan rumah tapak Jabatan Menteri di IKN, dan rumah khusus untuk pasca bencana dan konflik sosial di Lebak, Banten, serta Pulau Haruku sebanyak 553 unit. Kemudian pembangunan rumah swadaya sebanyak 55.446 unit, dengan pembangunan PSU 17.779 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di beberapa provinsi. Kemudian untuk dukungan manajemen, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, PU dan Perumahan, BPSDM, BPW, Setjen, Itjen sebesar 2,02 triliun. Alokasi anggaran kegiatan dengan pola padat karya tahun 2024 sebesar 7,22 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja 297.000 orang. Pada tahun 2024, tahun ini dukungan infrastruktur dasar IKN, seperti tadi halnya yang di 2023, dialokasikan 35,45 triliun. Kalau 2023 tadi adalah 24 triliun, jadi sekitar 60 triliun totalnya. Tadi dari Ditjen Sumber Daya Air, yaitu untuk pengendalian banjir di Das Sanggai, kemudian penyempurnaan dan penataan kawasan bendungan Sepakus Moe, serta pembangunan embung di KIPP. Bina Marga 16,67 triliun, melanjutkan pembangunan jalan sumber kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder distrik di kawasan IKN, jalan tol seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C1, serta bandara IKN di sisi landasan udara. Ditjen Cipta Karya sebesar 11,44 triliun, antara untuk membangun IPA dan bangunan pendukung SPAM, SPAKU, serta jaringan perpipaan IPAL, TPST, penataan sumber kebangsaan, pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap 1, serta bangunan gedung pada kawasan Istana Kepresidenan, kawasan kantor Kementerian Koordinator dan kementerian lain, serta gedung OIKN. Ditjen Perumahan 5,76 triliun, antara lain lanjutan pembangunan rumah tapak, Jabatan Menteri dan Rusun, ASN, dan Hankam. Progres pembangunan IKN per 21 Maret 2024 sebanyak 89 paket konstruksi dengan biaya 68,8 triliun, terdiri dari batch pertama tahun 2020 sampai dengan Maret 2023 sebanyak 40 paket, senilai 24,8 dengan progres fisik 78,5%. Dan batch kedua Maret 2023 sampai tahun 2024 sebanyak 49 paket senilai 44 triliun dengan progres 26%. Bapak sekalian, mungkin saya agak sedikit fokus di IKN ini dengan progres yang tadi untuk yang batch pertama sebesar 78,5%, antara lain adalah air minum. Air minum karena tadi pembangunan intake dan jaringan serta reservoirnya mudah-mudahan sudah bisa masuk kepada rumah-rumah dan kantor bulan Juni nanti. Dan ini adalah air minum, bukan air bersih. Kemudian besaran indikatif untuk pelaksanaan impres jalan daerah sebesar 16,25 triliun dengan rincian 1,25 triliun untuk kegiatan yang bersifat committed, yaitu multi-years dari 2023 dan dari 2023 dan multi-years yang membutuhkan anggaran 1,25 triliun dan 15 triliun kebutuhan tahun 2024 yang akan dipenuhi dari anggaran belanja tambahan di tahun 2024. Target penanganan jalan dan jembatannya sepanjang 2.225 km. Sekarang sedang diproses penganggarannya di Kementerian Keuangan. Perhatian Bapak dan Ibu sekalian kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri atas paparannya. Pak Menteri yang kami hormati. Yang dari Kalbar mana? Ada yang dari Kalbar nggak? Oh, tidak ada ini. Kemarin dari Sulawesi Selatan ada, waktu ketemu saya ada. Coba berdiri. Nah, ini masanya Pak Hamka ini, tapi bajunya warna merah Pak Hamka. Silakan duduk deh. Baik, teman-teman sekalian, ya saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, pertama ini adalah jadwal rapat rutin yang selalu kita lakukan ya. Setiap kali kita memasuki masa sidang, tentu yang ingin kita ketahui adalah progres serapan yang sudah dicapai oleh pemerintah dan terkait juga dengan hasil pemeriksaan BPK dan termasuk
perbaikan-perbaikan dilakukan atas temuan-temuan yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, ya, di mana tadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Teman-teman sekalian, saya rasa hari ini kita bulan puasa ya, dan saya berharap ini rapat tidak perlu panjang ya, karena saya berharap nanti sebelum buka puasa kita sudah selesai. Pak Menteri, teman-teman tadi sudah menyampaikan kepada kami sebelum rapat mulai, terkait dengan padat karya saja sebenarnya Pak Menteri yang ingin teman-teman dengarkan ya. Saya rasa kalau yang lain-lain ini normatif ya. Tinggal kita lihat nanti di bahan rapat yang sudah kita pegang pada saat ini. Di sini sudah disampaikan secara detail oleh Pak Menteri, termasuk tadi soal tambahan anggaran yang berjumlah 2,37 triliun. Tadi sudah disampaikan juga alokasinya ke mana saja. Saya rasa demikian. Di meja pimpinan sudah ada 3 anggota yang mendaftar ya. Yang pertama Pak Dewo, mungkin kalau mau diambil. Kemudian bersiap-siap Pak Sapiudin, mungkin tidak perlu terlalu panjang. Saya persilahkan Mas Dewo kalau ada yang mau disampaikan ya. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri PUPR dengan semua jajaran yang saya hormati. Ini untuk menjalin tali silaturahmi yang lama tidak komunikasi aja Pak Menteri, dianggap begitu aja, ini refreshing. Ya, mudah-mudahan Pak Menteri dalam rapat kali ini kondisi enjoy meskipun dalam bulan puasa. Saya hanya ingin memberikan masukan kepada Pak Menteri PUPR bahwa begitu pentingnya infrastruktur bagi perekonomian negara kita. Anggaran untuk Kementerian PUPR itu sudah sangat fantastis, sampai 182 triliun. Itu signifikan sekali. Dan barangkali tahun 2023 inilah jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kenyataan di lapangan itu sebenarnya tuntutan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Baik itu infrastruktur air, sumber daya air, maupun infrastruktur jalan, bina marga, maupun cipta karya yang spam. Saya tadi pagi itu mendengarkan ulasan dari Menteri Keuangan, bahwa meskipun negara kita punya hutang yang besar, tapi dalam kategori yang aman. Semua negara itu pasti punya hutang, baik di World Bank maupun di IMF maupun di negara-negara yang mau memberikan utang. Dalam undang-undang negara kita, sepanjang itu tidak lebih dari 60% pendapatan negara, itu masih dalam kategori aman. Ibu Menteri Keuangan, kondisi hutang luar negeri negara kita saat ini adalah 35%, jadi dalam batas yang sangat-sangat aman. Dengan kondisi yang semacam ini, saya hanya ingin memberikan masukan supaya diambil satu manfaat, kesempatan oleh Menteri PUPR. Jadi tidak hanya bagaimana menguraikan APBN dari postur tubuh APBN kita, di breakdown dalam direktorat-direktorat, kemudian dalam kegiatan-kegiatan, tapi karena besarnya tuntutan infrastruktur, itu tolong masih ada ruang untuk meskipun kita hutang luar negeri, asalkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan perekonomian negara kita. Kalau kita lihat yang dipaparkan oleh Pak Menteri sudah sangat bagus, jalan itu begitu detailnya ke semua provinsi, tetapi saya melihatnya itu adalah sebagian besar atau hampir semuanya itu existing, gitu ya, existing. Untuk terobosan pembangunan jalan yang baru dalam rangka menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor tertentu ini masih sangat kurang. Saya melihat di Provinsi Jawa Tengah, Pak Menteri, Dieng itu merupakan objek wisata yang sangat eksotis. Betul-betul hamparan alam yang sangat luas dengan pemandangan yang super indah gitu. Tapi sayang, akses untuk menuju ke sana itu masih belum ada, minim sekali. Sementara jalan tol Jakarta, Semarang, Surabaya itu sudah terbangun cukup lama. Dari objek wisata Dieng sampai dengan jalan tol itu hanya kurang lebih sekitar 35 km. Andai kata itu diakseskan, Dieng itu menjadi wisata yang terbuka. Tidak kalah menarik dengan Mandalika, tidak kalah menarik dengan super wisata yang lain. Gitu. Ini terobosan-terobosan yang semacam inilah saya ingin memberikan masukan kepada Pak Menteri. Dan barangkali di Jawa Timur juga banyak yang seperti itu, Jawa Barat juga seperti itu. Jadi pergerakan perekonomian itu akan tetap bisa berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali musim banjir,
setiap kali musim hujan pasti mendatangkan banjir. Sekarang ini yang banjir cukup besar adalah di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Kabupaten Gerobokan, Kabupaten Demak, Kudus, dan Pati. Itu. Saya melihatnya ini bukan karena curah hujan yang sangat tinggi, karena curah hujan yang sangat tinggi dengan durasi waktu yang lama itu juga terjadi di beberapa kali sebelum kali ini. Tapi mengapa banjir yang sangat besar terjadi di kali ini? Ini tolong dikoreksi kinerja BBWS Pemali Juwana. Karena mungkin tidak detailnya dia melakukan pengecekan kondisi tanggul atau bendung atau kan embung yang ada di sana, sehingga menyebabkan tanggul itu jebol. Dan anehnya ketika banjir yang kedua, itu jebol di tempat yang sama begitu. Itu apakah mungkin karena tidak telitinya BBWS Pemali Juwana melakukan pengecekan pengamanan di semua infrastruktur di wilayah kerjanya atau karena faktor lain ya, tapi semua ini memang harus dilihat. Kemudian berikutnya, Inpres Jalan Daerah ini sangat terima kasih. Ini karena memang reinkarnasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, kemudian turun ada Inpres Nomor 3 Tahun 2023, sehingga tahun 2023 ada Inpres Jalan Daerah, 2024 ada Inpres Jalan Daerah lagi yang anggarannya itu semakin bertambah. Kemarin sekitar 14 triliun, sekarang ini 16 triliun. Tetapi mohon maaf, mengingat kondisi jalan di daerah baik jalan kabupaten maupun jalan provinsi yang memang perlu penanganan oleh karena kondisi yang sangat rusak, bisa saja karena APBD-nya tidak cukup atau bisa saja visi misi kepala daerahnya yang tidak relevan dengan visi misi Bapak Presiden yang memprioritaskan infrastruktur, sehingga banyak jalan daerah yang dalam kondisi rusak karena terlambat penanganan. Nah, ini saya hanya ingin memberikan masukan supaya Inpres Jalan Daerah yang 16,2 triliun 2024 ini bisa ditambah lagi Pak, mungkin di gelombang kedua ada anggaran lagi. Karena yang kemarin 2023 itu sangat dirasakan betul perekonomian di daerah. Mudah-mudahan nanti di 2024 ini ada gelombang kedua untuk Inpres Jalan Daerah. Saya kira itu pimpinan, saya tidak mau saya terakhir memberikan apresiasi kepada Pak Menteri di tahun 2023 kinerjanya super bagus, dapat BTP dari BPK. Ini kerja yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terakhir sedikit saja Pak Menteri. Terima kasih juga Pak Menteri. Kemarin sudah bersama-sama kita ke Kalbar, meresmikan Bandara Singkawang dan jembatan duplikasi Kapuas. Ya. Itu bukti komitmen Pak Menteri untuk infrastruktur di Kalimantan. Saya ada usul Pak Menteri terkait dengan Inpres Jalan Daerah. Mengingat terbatasnya dana dan besarnya permintaan. Tentu euforia masyarakat luar biasa terhadap program ini Pak Menteri. Hanya mungkin menurut saya, sejatinya Inpres Jalan Daerah ini kan untuk mengurangi kerusakan jalan di daerah sebetulnya. Kami melihat Pak Menteri, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi. Harusnya kita melihat daerah mana yang betul-betul jalan daerahnya banyak rusak dan perlu perhatian dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, mengentaskan kemiskinan dan seterusnya. Ya memang kalau itu kacamata kita hari ini mungkin kita perlu evaluasi ulang. Karena terbatasnya pembiayaan Inpres ini memang menimbulkan persoalan tersendiri. Maka dulu saya ada usul, gimana kalau kita robah saja kewenangan jalan daerah ini untuk menjadi kewenangan pusat saja. Karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah. Tapi ini juga pasti menuai perdebatan karena menyangkut kewenangan. Lalu seberapa besar anggaran yang harus kita alokasikan untuk jalan daerah? Ini pun juga sulit untuk kita jawab supaya terukur gitu loh. Supaya ukurannya jelas gitu. Ini kan masih ada istilah nanti ada anak tiri, ada anak emas yang muncul di pemerintah daerah. Itu yang keluhan yang disampaikan oleh para kepala daerah ke kami. Dulu kita coba pakai indikator keuangan daerah dulu, dipakai oleh Bappenas ya. Sehingga yang pemerintah daerah yang kuat secara sisi keuangan tidak diutamakan dalam konteks Inpres Jalan Daerah. Tapi timbul juga banyak persoalan. Ada protes dari banyak daerah juga. Saya rasa ini sisi lain yang harus kita pertimbangkan ke depan dalam konteks Inpres Jalan Daerah ini, supaya betul-betul ini tepat sasaran. Kita bisa lihat perbandingan indeks infrastruktur jalan untuk kabupaten yang sudah bagus, apakah masih harus kita intervensi dalam konteks tanda kutip sama jumlah uangnya dengan daerah yang infrastruktur jalan daerahnya sudah betul-betul hancur. Jadi saya pernah berdiskusi dengan Pak Menteri dulu terkait contoh di Kalimantan misalnya. Di Kalimantan itu daerahnya daerah kaya, Pak, bukan daerah miskin. Dan orangnya juga tidak malas. Hari ini Pak Menteri masih banyak
di pedalaman Kalimantan Barat. Itu saya ngambil kacamata Kalimantan Barat. Sekarang kan kelapa sawit sekarang sudah euforia kemana-mana, Pak. Orang kebun karet ditebang, ditanam kelapa sawit. Dengan harapan ya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hanya masalahnya kelapa sawit ini tidak setahan karet, Pak. Kalau karet itu habis disadap, dia simpan bertahun-tahun pun masih bisa dijual. Tapi tidak demikian dengan kelapa sawit, Pak Menteri. Kelapa sawit dalam 2 hari kalau dia tidak bawa turun, apalagi masuk hari ketiga, pasti dibuang, Pak. Ini masalah. Ya, ini menurut saya bagaimana negara hadir untuk pada saat bersamaan rakyat melakukan apa, negara membuat apa. Jadi saling melengkapi. Nah ini yang kita mau kejar sebetulnya. Di tempat saya itu jalan daerahnya mungkin 80%, Pak. Kalau kabupaten saya itu 80% itu dalam kondisi rusak. Baru-baru ini saya ada kirim video, mungkin Pak Dirjen mungkin ada terima juga ya. Anak-anak sekolah pulang dari sekolah, Pak. Dorong motor, pakai seragam, pakai kerudung, sampai kerudungnya pun lumpur semua. Masih ada, Pak, di tempat kita yang seperti itu, dan jalan itu dilewati setiap hari. Asal mereka pergi sekolah, lewat situ. Tapi kalau hujan, ya seperti itu juga yang terjadi. Dan banyak sekali ruas-ruas jalan seperti itu. Jadi menurut saya memang harus ada kriteria yang kita bikin ke depan, sehingga impres jalan daerah ini betul-betul tidak menjadi politis, tapi betul-betul objektif menyelesaikan kondisi jalan daerah. Ini usul hanya formulasinya. Menurut saya yang harus kita cari yang pas. Bahkan saya kalau kita setuju, kita revisi Undang-Undang Jalan itu supaya ukur intervensi pusat terhadap jalan daerah itu betul-betul terukur. Dan pemerintah pusat bisa bikin roadmap, Pak. Misalnya dalam waktu sekian tahun, jalan daerah ini pasti akan bagus. Seperti kita menggarap jalan nasional. Jalan nasional ini kan karena terukur kerja kementerian. Ya, ditangani oleh kementerian yang betul-betul juga orangnya memang ahli di bidangnya. Pak, saya masih menemukan loh, Pak, kepala dinas PU yang bukan orang teknik sipil, Pak. Ada loh, Pak, pemerintah daerah tuh. Bapak bayangkan, ada kepala dinas PU yang bukan orang teknik sipil, Pak. Bagaimana kita bicara kita standar tentang standar jalan? Jalan ini kan harus ada standar kan, Pak Dirjen? Untuk jalan daerah ini bisa dilewati kendaraan dengan tonase sekian misalnya. Sehingga jalan ini akan ketika kita intervensi dengan uang, umur jalan itu nanti sekian terukur. Maka jalan nasional itu kenapa umurnya bagus, Pak? Karena terukur. Dari sisi teknis, perencanaan, dan seterusnya semua tertata dengan baik. Apakah jalan daerah demikian? Tidak, Pak. Saya bilang tidak. Kita belum sampai ke sana untuk jalan daerah. Nah, apakah kita biarkan terus nih? Karena kita merasa tidak nyaman dengan soal kewenangan misalnya. Ini saya rasa ini diskusi yang panjang ini. Saling menjaga perasaan. Tapi di satu sisi, rakyat, Pak, terus tertekan oleh situasi ini. Saya bilang tadi, di tempat kami sana sudah banyak karet ditebang, orang ganti kelapa sawit, karena karet sudah tidak ada harga, Pak. Orang noreh, apa sana bilang noreh ya, ngaret getah itu, Pak, tidak nutup biayanya. Lebih untung mereka tanam kelapa sawit. Cuma resikonya itu tadi. Kalau karet mereka taruh, tunggu jalan kering dulu baru jual, masih bisa. Tapi sawit tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Saya rasa teman-teman dari PU, nggak perlu saya cerita panjang ke Pak Menteri dan jajaran Dirjen dan Direktur di Kementerian PUPR. Teman-teman balai semua paham soal ini. Karena mereka terkait jalan daerah ini sudah mulai keluar masuk ke jalan-jalan daerah dalam melakukan survei dan seterusnya. Saya rasa ini PR yang perlu kita kerjakan ke depan, mudah-mudahan di pemerintahan yang akan datang. Ya Pak Iwan ya, Dinda, ya walaupun urusan MK belum selesai ya, tapi ya fakta hari ini kita harus akui situasinya seperti ya. Kita berharap mudah-mudahan Pak Basuki masih berkenan jadi menteri kalau Gerindra mau melamarnya kan. Ya, dengan senang hati kita di sini dengan Pak Bas, karena Pak Bas sudah paham. Apalagi saya lihat Pak Bas, ya ada sih yang gagal di sini, tapi masih banyak yang berhasil ya. Komposisi the winning team Komisi 5 ini saya lihat masih sebagian besar adalah teman-teman yang periode 2019-2024 masih. Saya tanya-tanya ada yang mau pindah komisi enggak? Enggak ada. Tidak ada yang mau pindah komisi di sini. Kelihatannya masih pengen bertahan semua. Ya. Hanya mungkin komposisi pimpinan ini akan berubah, Pak Menteri. Ya. Seiring nanti lobby-lobby lah ya di level para penggede partai ini. Karena biasanya 5 ini salah satu komisi yang biasanya menarik bagi partai politik untuk menaruh kader terbaiknya di sini, Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua soal Kedapil, Pak Menteri, saya berharap jalan era batas Kaltim dulu kita pernah pergi ke sana, Pak. Itu ada 7 km kita ngejar ke
daerah batas sana itu dulu sudah kondisinya kalau itu cepat ditangani menurut saya karena sudah peningkatan. Kalau kita aspal Pak Edi Rardian itu jadi tidak mubazir juga materialnya Pak. Tapi kalau kita tidak aspal mungkin nanti ini juga materialnya akan lama-lama tergerus air hilang lagi. Jadi saya pikir ini kita aspal saja 7 kilo ini kalau bisa 2024 ini. Kemudian jembatannya Pak sekalian kita tangani ya beriringan sehingga kita nyampe ke Tanjung Lokang Pak. Ya kalau udah nyampe di Tanjung Lokang tahan dulu di situ. Ya silahkan nanti mungkin program berikutnya untuk pemerintahan berikutnya lanjutkan menuju ke batas Kaltim ya, apakah nanti kita masih menggunakan pola dulu ya langsung ditangani oleh pihak ketiga atau mungkin minta jasa dari TNI lagi monggo saja silahkan ya, yang penting harus ada solusi ini. Menurut saya kemarin terakhir saya ke sana waktu pemilu Pak Menteri, sebelum nyoblos kemarin saya masih sempat ke daerah batas sana ya, karena ada banjir besar tempo hari di atas Pak, saya khawatir juga jembatan gantung di atas itu ambruk, rupanya aman Pak. Jadi ketinggian jembatan itu masih aman dari jangkauan air. Saya melihat itu kalau tidak cepat kita tangani, ada kemungkinan material yang sudah disusun dengan baik ini kalau tidak ditutup dengan aspal, nanti rusak lagi. Kemudian yang terakhir Pak, di jembatan Melawi di Kota Sintang, ini jembatan satu-satunya pernah saya sampaikan, hanya satu jembatan ini Pak. Kalau jembatan ini macet atau mungkin putus, praktis orang menuju ke Sintang menuju Kapuas Hulu harus pakai ponton lagi Pak. Orang mesti naik kapal lagi baru nyebrang ke seberang. Nah, saya pernah diskusi dengan Pak Menteri kemarin waktu kita meresmikan jembatan Kapuas. Pak Menteri punya ide, yaudah kita nggak usah bikin duplikasi supaya pemukiman itu meluas. Ya kita bikin aja di sebelahnya lagi atau agak jauh dari sisi situ. Nah di Melawi itu bisa Pak. Orang bisa dari Pontianak masuk ke Simpang Pinoh dulu Pak Dirjen. Dari Simpang Pinoh itu ada namanya Kecamatan Dedai Pak. Itu dari situ kita bisa bikin satu jembatan lagi. Jadi orang kalau mau ke Putus Sibau tidak perlu melintasi tengah kota Sintang, Pak. Jadi dia sudah bisa keluar kota Sintang. Jalannya itu sebelum bandara, Pak. Kalau kita menuju ke Melawi itu ada jalan ke Bandara Tebelian Sintang ya. Nah dari situ nanti ada jalan ke kiri, Pak. Bisa menuju ke Nangga Dedai. Dari situ ada jalan sudah. Tinggal kita bikin jembatan di situ. Akhirnya jembatan yang di kota Sintang ini bisa kita selamatkan. Per hari ini Pak Menteri, karena saya banyak waktu di sana ya, kalau sudah macet pasti jam pagi, sore itu macet Pak, dan itu hanya satu saja jembatannya, tidak ada alternatif lain ya. Saya khawatir kalau itu ada apa-apa dengan jembatan itu jadi persoalan besar, karena kita harus menyiapkan angkutan alternatif, karena memang tidak ada lagi jembatan lain. Mau berapa kilo ke ujung pun tidak ada, sampai ke Melawi sana, baru kita ketemu jembatan Melawi 2 namanya ya. Jadi itu jauh sekali, saya rasa ini urgent sekali untuk kita perbaiki. Yang lain-lain saya rasa tadi teman-teman bisik-bisik kepada saya Pak Menteri terkait dengan program yang bantuan padat karya itu ya, seperti yang dulu pernah kita bahas bersama ya dengan Pak Menteri. Dan tadi Pak Menteri, teman-teman sekalian ya, sudah menyampaikan kepada kita bahwa seluruh sisa lelang nanti akan diupayakan untuk dibantukan ke program ini ya, supaya nanti padat karya ini betul-betul bisa terus membantu masyarakat sebagaimana yang selalu kita lakukan selama ini ya. Kemudian yang terakhir mungkin soal kriteria Pak. Contoh seperti P3, TGI itu Pak Menteri sekarang kan disuruh ngupload ya. Ngupload, kemudian memang di sini ada sedikit perlu bagaimana ya. Ini memang dari sisi teknis, tadi saya ada diskusi juga dengan Pak Dirjen, karena ini dipantau juga oleh penegak hukum dan seterusnya. Ya itu kita pahami, hanya mungkin memang harus dicarikan formulasi yang pas Pak. Sehingga takutnya nanti begini Pak Menteri, kota ini kan terbatas. Sementara teman-teman juga mungkin ya terkait dengan pemilu dan seterusnya sudah melakukan survei lapangan, ketemu tokoh masyarakat, melihat layak atau tidaknya lokasi dan seterusnya. Sebetulnya sama saja sih sebetulnya Pak. Ya, kalau layak tidak layak juga yang memutuskan kan kementerian. Karena dilakukan survei ulang Pak. Jadi usulan nanti disurvei ulang lagi. Ya tidak langsung itu usulan itu disetujui, kalau tidak layak kan tidak dibikin, kan nanti jadi temuan. Sebenarnya sama saja. Tapi ini soal pintu masuknya saja Pak. Misalnya nanti dari pemerintah daerah mengupload hal yang sama misalnya. Terus banyak masuk yang diupload oleh pemerintah daerah daripada teman-teman di sini. Tadi Pak Hamka menyampaikan saya seperti tadi. Itu tadi maksudnya Pak Hamka ya. Ya, jadi yang begini ini menurut saya Pak Menteri yang harus kita luruskan. Toh nanti verifikasi kan tetap di Menteri PU Pak. Contoh nih, BSPS yang saya tahu ya. BSPS itu kita ngusulkan. Itu pun kita minta kepala desa usulkan, kemudian foto rumah, KK, KTP. Itu pekerjaan kami mungkin Pak, bukan kita ngeklaim ya, mungkin dibanding pemerintah daerah Pak, kami jauh lebih rigid menyiapkan data. Biasa pemerintah daerah itu main telepon Pak. Nah kalau kita kan tidak mau. Dan tidak mau, kita langsung ke lapangan. Kita cek layak atau tidak, itu pun masih kita minta kepada pihak PU untuk ngecek kembali. Ya saya pasti bilang Pak, kalau memang tidak layak, tidak sesuai kriteria, batalkan. Nanti akan jadi temuan. Kalau jadi temuan kan masalah juga kita juga pusing. Ya,
Nah, tapi sekarang kan pintunya tidak satu, itu ada pintu lagi dari pemerintah daerah. Apakah nanti ini menjadi lebih baik setelah pintu ini kita buka kepada pemerintah daerah? Menurut saya belum tentu juga. Kalau itu tolak ukurnya, belum tentu juga. Ya, karena apa? Karena kami selalu, kalau saya ya, pengalaman saya tidak pernah ngotot, Pak. Kita dengan teman-teman PU tidak pernah ngotot. Pak Lasarus itu tidak layak. Kalau tidak layak, jangan, Pak. Nanti jadi masalah. Ketimbang jadi masalah. Kan selalu begitu kita. Kita nggak pernah maksakan, udah nggak layak, paksa. Nggak ada. Gitu loh. Nah ini, saya rasa ini juga perlu jadi bahan pertimbangan. Saya ngerti Pak, kami tentu memahami kenapa ini menjadi dibuat seperti itu, karena pertimbangan dari sisi akuntabilitas. Ya, nanti mungkin dari pemeriksaan BPK, BPKP, dan seterusnya, lalu APH, dan seterusnya. Tentu saya rasa kami di sini ya, soal-soal begitu semua Pak Menteri kami menjagalah. Nggak mungkin lah gara-gara, misalnya BSPS ini jatah orang miskin, misalnya, masa segitunya amat kita kan? Ya enggak lah, saya rasa. Terus sampai hari ini pun saya tidak mendengar teman-teman ngotot gitu loh. Ya, saya pernah ngalami Pak, di beberapa tempat, di tempat saya, ada tokoh-tokoh masyarakat yang ngotot, tidak layak. Saya bilang, Bapak mau nggak diperiksa? Kalau Bapak mau diperiksa, Bapak paksakan aja. Nanti setelah jadi juga polisi datang, mau. Takut Pak kita gitu kan. Jadi, saya rasa Pak Menteri mungkin, ini saran saja, supaya nanti teman-teman di sini tidak bingung gitu loh. Misalnya Pak Robert, ngusulin 10, tapi pemdanya masuk 20 misalnya. Ini kan soal nanti kita. Menjaga hubungan kemitraan kita lah, saya fair saja ngomongnya. Apa yang kita takutkan? Ini takutnya dari sisi akuntabilitas. Ayo, kita jaga sama-sama kepada teman-teman, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati. Nah, kita jaga sama-sama nih soal akuntabilitas. Kalau memang tidak memenuhi syarat, ya nggak usah. Kita nggak usah ngotot. Kan begitu. Ya Pak Hamka ya, setuju kita soal ini ya. Supaya ini tidak menjadi rumit gitu loh. Saya coba tanya kemarin dengan Pak Dirjen Sumber Daya Air, karena memang ini dipantau programnya. Monggo dipantau Pak, silakan. Sebetulnya kalau soal dipantau atau tidak, bukan sumbernya dari mana Pak, menurut saya informasi itu berasal, tetapi sejujur apa, seserius apa kita ngurus barang ini, sebertanggung jawab sebagaimana kita ngurus barang ini. Itu tolak ukurnya menurut saya. Apakah Pemda itu jauh lebih rigid daripada kita mengusulkan? Belum tentu Pak, belum tentu. Kalau Pemda itu Pak, pegawainya pergi, nggak ada uang jalan, nggak mau dia Pak. Lebih mudah dia nggak berjalan, uang jalannya dapat. Nah kalau kita nggak perlu uang jalan Pak, kita sudah ada uang reses kok, ngumpul sana, ngumpul sini, udah ada. Jelas gitu loh tanggung jawabnya. Dan bisa kita evaluasi. Kalau menurut saya jauh lebih fair, di mana kasus misalnya terjadi tidak akuntabel dari sisi data. Itu kita ungkap kepada siapa pengusul, misalnya di sini. Saya misalnya, adalah daripada saya contohkan kepada yang lain. Wah Pak Lasarus usulannya banyak nggak beres. Tegur saya Pak, sampaikan. Saya juga nggak mau bermasalah dengan urusan beginian. Menurut saya ini jauh lebih baik. Gitu loh. Dalam konteks kita menjaga hubungan kemitraan. Teman-teman sekalian, soal ini nggak perlu diulang ya. Saya rasa ini yang disampaikan kepada saya dari kemarin Pak Sekjen. Tempo hari teman-teman ketika saya tidak ada di tempat ya. Pak Lasarus boleh enggak? Saya bilang bicarakan saja. Yang penting kita niatnya sama-sama baik dalam konteks memperbaiki supaya tidak susah teman-teman PU ngurus program ini, dan kita juga jangan kasih soal-soal yang sulit kepada teman-teman PU. Kan itu aja titik temunya. Nah kalau titik temu itu udah ada kan harusnya tidak ada masalah. Begitu ya Bapak-Bapak sekalian ya. Saya rasa demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Pak Menteri singkat saja, sekarang sudah jam 17.20, sebentar lagi kita mau buka puasa, jadi jawaban tertulis saja. Bapak pandang perlu saja Bapak jawab, yang Bapak pandang tidak perlu dari jawab Pak Menteri, nanti bisa dijawab tertulis saja oleh para dirjen yang hadir. Saya lihat tadi semua pada mencatat di sini ya. Pak Menteri, terima kasih, tentu kami sampaikan Pak, ini rapat kita setelah pemilu pertama ya. Inilah rapat kita pertama setelah pemilu dengan Pak Menteri. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 Pak, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita yang luar biasa selama ini dan respon Pak Menteri yang luar biasa. Layak kita beri tepuk tangan buat Pak Menteri. Tentu juga kepada seluruh dirjen, direktur, dan teman-teman yang ada di lapangan, ya, yang bekerja keras selama ini membantu Pak Menteri dan Presiden tentunya dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, dan mohon maaf manakala ada banyak hal-hal yang kurang berkenan dalam kemitraan ini berjalan. Saya kasih kesempatan Pak Menteri, saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati. Yang pertama mungkin yang selain apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi yang terakhir tentang programming. Jadi apakah itu IJD, apakah itu padat karya lainnya, P3TKI, itu masalah programming. Jadi saya kira walaupun ada model-model programming yang akan menjadi teknokratis, tapi kan pasti ada yang perlu di fleksibilitasnya, subjektivitasnya untuk mengakomodasi aspirasi Bapak-Bapak. Sehingga kita juga tidak gamang bahwa ini semua aspirasi. Kita bisa menjawab bahwa enggak, ini enggak, pasti semua ada. Bagaimana daerah-daerah yang enggak punya
anggota dewan itu kan juga kita harus, makanya kita harus kita akomodasi. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, saya kira kita sepakati bersama. Ini semua sebetulnya dari awalnya dari programming IJD, sehingga disuruh menyontoh untuk yang lain-lainnya seperti IJD, karena dengan bantuan atau menjadi untuk meningkatkan akuntabilitas. Karena kalau tidak, IJD itu harusnya ada awalnya berapa triliun? 70 triliun kebutuhannya sebetulnya. Tapi kita sisir lagi menjadi 32 triliun, kemudian jadi 14,6, sekarang ada 15, jadi sudah mendekati 32. Itu semua ada kriterianya. Gitu. Jadi saya kira itu Pak, sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Robert juga, kok saya nggak ngerti. Gitu kan. Misalnya sekarang di IJD di Papua, itu di Papua Barat ada 153 miliar. Di Papua 109, Pegunungan 91, Papua Tengah 91, Papua Barat Daya 32,4, dan Papua Selatan 204. Jadi totalnya di Papua ini ada 679. Ya, jadi semua mungkin juga selain juga modeling programming, komunikasi tadi. Termasuk nanti Kepala Balai Perumahan akan saya evaluasi Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama disampaikan oleh Pak Dewo itu adalah terobosan untuk pembangunan jalan. Ini tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua dan oleh Pak Iwan tadi. Memang tujuannya IJD dulu, waktu di sidang kabinet, pertama untuk mempercepat perbaikan jalan-jalan daerah yang rusak. Kemudian yang menghubungkan kawasan-kawasan produktif, kemudian kawasan pariwisata. Jadi saya kira ada kriterianya juga yang masuk di dalam Sipati apa namanya? Sitia tadi, itu kriteria. Jadi saya kira sudah sama itu Pak. Saya sampaikan pada Pak Presiden ya Pak, di Kalbar itu juga menurut Pak Lasarus ya, untuk menghubungkan kawasan produksi sawit ke jalan nasional butuh berapa hari, itu sudah busuk. Ya itu yang ditembak duluan katanya. Jadi saya kira sebenarnya sudah sama kriterianya untuk IJD tadi. Jadi saya terima kasih Pak. Masuk Dieng tadi saya kira perlu Pak hubungkan. Karena sekarang kalau sudah tol sudah jadi, nah sekarang tujuan kita misalnya membuka di Semarang, Kabupaten Semarang. Kita buka exit untuk kawasan industri Suruh misalnya kan. Nah, itu sekarang modelnya sudah levelnya sudah level membuka untuk melayani kawasan. Sekarang ini mau menghubungkan ke Dieng, ya sudah kita buka dari tol itu untuk menghubungkan Dieng, apalagi cuma 30 kilo misalnya. Saya kira konsep itu yang akan ke depan ini akan kita utamakan Pak. Nah, kalau memang bukan APBN ya IJD akan kita masukkan ke situ. Itu yang saya kira untuk programming. Saya kira mohon maaf kalau ada kawan-kawan kami kepala balai yang kurang komunikatif. Kalau yang Sitia dan yang lain-lain itu kan toolnya saja. Tapi kan bukan berarti kita serahkan sepenuhnya pada komputer. Programming itu bukan komputer, tapi juga harus ada subjektivitas kita. Ya. Itu yang pertama, Pak. Sedangkan yang lain-lainnya, saya kira ini teman-teman Bapak Dirjen mencatat semua, kayak Bu Chen, Segong, tidak hanya Segong, itu waduk bukan bendung, Bu, waduk, ya, embung di Kepri, Segong dan Trembesi. Sebenarnya tugas kami membuat itu, kemudian Batam dia memanfaatkan air itu oleh Batam. Nah, sekarang sudah ada swasta yang mau KPBU untuk memanfaatkan Segong itu. Kebetulan baru kemarin komunikasi dengan kami untuk minta izin untuk supaya memanfaatkan Segong. Sebenarnya tugas kami menyiapkan raw waternya. Selanjutnya yang memanfaatkan air itu Batam. Kemudian yang lain-lainnya saya kira. Kalau tol ini juga kami akan sampaikan di sini. Kami sudah dapat surat dari Asosiasi Tol Indonesia menyampaikan ruas-ruas tol mana semua ruas tol yang akan mendapatkan diskon 2 hari arus mudik dan 2 hari arus balik. Ada yang 10%, ada yang 20% tergantung BUJT-nya. Yang ketiga juga kompanisasi Kementan. Tadi saya menyampaikan ada 395.000 hasil dari pembangunan bendungan, rehabilitasi irigasi, dan sumur pompa kita 3.600. Tujuannya ke situ, Pak. Ya, jadi kami sudah berkoordinasi keras dengan Kementan, karena Kementan meminta 5,8 triliun untuk membeli berapa pompa, Pak? 18.000? 18.000 pompa. Saya bilang mau dipakai di mana? Lahannya di mana? Airnya dari mana? Oke. Kemudian beliau, Dirjen SDA, koordinasi dengan Dirjen Tanaman Pangan, survei ke lapangan bersama dengan Balai. Sekarang hanya didapatkan untuk daerah tanda hujan 530.000 hektar dari 2 juta hektar yang diusulkan. Jadi itu meredus. Termasuk airnya itu dari mana nanti?
bahkan mereka memompa dari dari jaringan irigasi, saluran irigasi. Saya bilang ini nanti ngerusak P3A kita, ngerusak sistem irigasi kita. Gitu. Baik kemarin di Gumbasa juga dia mompa dari irigasi itu, saya marahin. Jadi saya kira surat saya ke Menteri Keuangan bahwa kami bisa untuk 395.000 hektar. Makanya tadi saya laporkan pada sidang pada rapat hari ini, maksudnya adalah untuk juga ini 390.000 hektar. Ini laporan kami tadi. Di mana saja itu? Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Semua 395.334 hektar. Intensifikasi, menambah luas tanam, bukan menambah luas irigasi, tapi luas tanam. Karena di sana ada airnya, ada sawahnya, ada petaninya, tinggal nanam. Itu Pak. Jadi sekarang untuk yang pertanian, beliau sudah koordinasi terus dengan Dirjen Tanaman Pangan untuk melihat daerah irigasi daerah lahan mana yang perlu dipompa. Bahkan kami kalau untuk yang kekeringan, kita ingin coba ke daerah-daerah sungai yang kering kita bor, pasti ada air itu. Nah itu baru dipompa. Karena waktu El Nino kemarin kering semua air, sungai itu kita bor Pak. Dasar sungainya kita bor. Karena nggak ada air kecuali di situ pasti ada. Kemudian untuk Kolpajung, gitu kan? Saya kira pasal Kolpajung Juni Juli ini sudah selesai, bisa sekarang sudah 61%, termasuk stadion MU Madura United. Kalau pasar biasanya Pak Presiden akan meresmikan sendiri kalau pasar. Oke. Kalau yang Pak Jendri, kenapa BPJN Sulut merangkap Maluku Utara? Karena Kepala Balai Maluku Utara stroke Pak. Jadi untuk mengganjeli sebentar, ini sedang proses untuk diganti. Pak Jendri, Pak Menteri bicara sama Pak Jendri soal Kepala Balai. Ya. Dan alokasi IJD tidak per kabupaten Pak. Nggak ada arahan itu, nggak ada per kabupaten sekian miliar, nggak ada. Tergantung ruasnya. Ya, kayak Jawa Barat itu kemarin yang 2023 cuma kecil, cuma 300 atau 400 hanya Pak, karena yang mengusulkan hanya Pak Mulyadi, karena yang di daerah selatan nggak ada yang care, kepala dinasnya nggak ada care, kita ngoprak-ngoprak untuk mengusulkan. Jawa Tengah itu hampir 1 triliun, karena yang rusak. Oke. Nanti kalau yang jembatan di Sintang Melawi, nanti kita tunggu Pak Lazarus jadi gubernur. Kita bangun kemudian yang bendung di Kabupaten Muna dan sebagainya, Perdapil saya kira Bapak Dirjen sudah mencatat dan nanti akan insya Allah ditindaklanjuti. Demikian Bapak yang kami bisa jelaskan. Kalau pasar Kroya saya kira untuk padat karya yang kami janjikan dulu untuk yang dari sisa lelang, memang sekarang yang kemarin dilaporkan oleh Pak Sekjen sekitar 400 miliar, sekarang sudah ada sisa lelang lagi tambahan 200-600 miliar. Jadi semua sisa lelang sudah saya larang untuk tidak dipakai, meneruskan pekerjaan. Biasanya kan dipakai. Ini kita kumpulkan untuk mencukupi padat karya. Dan kami sekarang sedang mengusulkan tambahan anggaran karena ada tugas-tugas baru yang sekarang sedang proses penganggarannya di Kementerian Keuangan. Kami usulkan sekitar berapa triliun Pak? Yang totalnya? Totalnya sekitar kita akan ada pertambahan sekitar 35-40, tapi yang sedang akan kerja ini adalah 20 triliun. Pasti akan ada sisa anggaran, sisa lelang. Jadi saya tidak khawatir untuk menjaga kredibilitas saya pada Bapak-Bapak. Tepuk tangan buat Pak Menteri. Pimpinan nambah sedikit pimpinan. Sebentar. Biar Pak Menteri sudah selesai kah? Sudah. Pak Robert silakan. Pak Menteri, Sebentar. pimpinan. Sebentar dulu. Tunggu dulu, pimpinan bicara. Silakan Pak Robert. Siap. 1 menit Pak Robert, mau buka puasa ini. Pak Menteri, saya lupa satu Pak Menteri. Tadi Bapak bicara soal menghubungkan antara daerah. Saya kira saya sudah ngomong berapa kali Menteri di sini soal menghubungkan pelabuhan PPRA yang ada di Asmat untuk bisa tembus ke jalan menuju kota Yaukimo itu DKI. Itu tinggal 20
paling panjang 23-25 kilo saja Pak Menteri. Dan itu daerahnya datar. Saya kemarin sempat ke sana diajak sama Bupati, kita pergi lihat. Itu medannya tidak sesulit yang kalau kita Jayapura, Wamena maupun yang itu. Karena daerahnya sangat datar dan curah hujannya tidak terlalu tinggi. Itu daerah panas. Saya kemarin 2 hari di sana keliling, diajak lihat itu. Dan sayang sekali kalau itu tidak cepat dibuka. Untuk membuka akses dari pelabuhan itu untuk menurunkan angka kemahalan yang di sana. Dan itu sangat dibutuhkan saya kira untuk bisa segera karena pelabuhannya sudah ada Pak Menteri. Jadi tinggal buka akses jalan dari karena itu dia masuk ke Papua Selatan tidak mungkin dari Yaukimo untuk bisa membuka akses itu karena dia ada di Asmat. Terima kasih Pak Menteri. Kira ini nanti tadi Pak Dirjen. Ada satu Pak, untuk yang 600 miliar kalau Pak setujui kita kumpulkan semua untuk BSPS. Ya, terima kasih Pak Menteri. Enggak. Setuju enggak? Kalau Setuju Pak Menteri. Ya, sedangkan nanti yang lain-lainnya baru untuk PTKI. Ya, nyusul. Nanti baru nyusul. Tapi yang 600 ini kalau Bapak setuju untuk BSS mah. Setuju ya? Baik. Ya. Pak Menteri, dikit. Pak Pimpinan, dikit. Dikit ya? Dikit. Pak Menteri, saya nungguin dari tadi nggak ada yang jawab tuh. Tadi udah nyebut pasar Kroya itu maksudnya apa gitu loh. Makasih. Silakan Pak Menteri. Saya mau cek nanti direkam soalnya nggak enak. Jadi pasar Kroya sudah dilelang Bu, teman anggarannya sedang dihasilkan di Kementerian Keuangan, tapi sudah bersamaan itu kita sudah proses lelang. Terima kasih. Udah jelas Bu? Jelas, Ya, makasih. baik. Paling habis Singkat, itu minta pimpinan. ada seremonial dikit lah Pak. Ya udah, kayak Mas sudah silakan. sudah. Udah mau buka puasa. Saya Sudah puas Bu? Nggak berani Monggo Mas komen. Dewo, silakan Mas Dewo. Saya dukung Pak Menteri TKDN minimal 25%. Tapi tolong Pak, implementasinya dimonitor. Karena saya banyak data BUMN menggunakan material yang TKDN-nya 0%. Satu itu. Yang kedua, tolong Pak, jalan tol Demak Tuban mohon dibantu. Terima kasih. Baik. Sudah ya, cukup ya? Baik. Hah? Monggo, cepat, silakan Pak. Buruan. Enggak, saya hanya ingin direspon Pak, karena saya ditunggu warga Parung Panjang, insya Allah terjadi kan Pak ya, IJD di Parung Panjang. Kita tahun ini nangani sekitar 6 km Pak, di jalan provinsinya. Kalau yang jalan tambangnya kan tanahnya belum siap juga. Ya, siap. Intervensi 6 km. Terakhir, saya sedikit Pak Menteri, Pak Dirjen Sumber Daya Air, di Kalimantan Barat, di Sanggau itu ada bendungan Meruwi Pak namanya. Dulu ini pernah ditangani oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pak Menteri. Arealnya memang kurang dari 2.000 hektar Pak. Saya kemarin kebetulan ada IJD di situ yang perjalanan daerah, akhirnya saya tembus ke bendungan itu. Mangkrak sampai hari ini tidak berfungsi, maksud saya kalau memang boleh diambil alih oleh pusat, ya kalau bukan bendungan ya kita pakai waduk aja. Sayang sekali Pak Menteri. Bendung Pak, sudah ada bendungnya situ, tapi saya kemarin minta Pak Pram, Mas Pram, Kepala Balai untuk datang ke situ ya. Saya waktu itu tembus ke situ Pak, ya sama dengan sama Pak Kepala Balai Bina Marganya. Sangat disayangkan sekali, lahannya cukup bagus di situ Pak, potensinya bagus, dan lahannya juga sudah tinggal kita perbaiki saja sebetulnya. Tapi secara teknis mungkin perlu dilihat lah, karena teman-teman dari SDA pasti jauh lebih paham ketimbang ini dibiarkan mangkrak seperti ini. Selesai itu aja tambahan, sekarang kita langsung ke kesimpulan rapat. Baik, saya bacakan kesimpulan rapat, mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum buka puasa. Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin 1 April 2024, poin pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR dalam APBN tahun anggaran 2023, Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam tahun 2023 sebagai berikut. Realisasi keuangan tahun 2023 95,90%, kemudian realisasi fisiknya 97,11%. Terhadap program kegiatan tahun 2023 yang tidak terrealisasi, Komisi 5 DPR RI minta Kementerian PUPR agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya. Poin kedua, Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2023. Selanjutnya, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan saran dan masukan Komisi 5 DPR RI. Poin ketiga, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk
mempercepat realisasi program dan kegiatan tahun 2024, utamanya program infrastruktur berbasis masyarakat. B. Meningkatkan alokasi untuk percepatan penanganan jalan daerah. Dan D dan C. Memperhatikan keberlanjutan pemerataan pembangunan di daerah penyangga ibu kota Nusantara atau IKN. Jadi poin yang terakhir ini Pak Menteri, pikir perlu kami masukkan karena sudah mulai ada riak-riak di sekitar IKN sana dan kami harap tentu PU dalam hal ini, walaupun sebetulnya ini urusannya otorita Pak, tapi kan infrastruktur ini adalah domainnya Kementerian PUPR dan kita menangani di sana. Kami tentu menginginkan supaya seluruh kegiatan yang ada di IKN tentu juga ramah bagi masyarakat lokal yang memang sudah ada di sana dan seluruh persoalan bisa diselesaikan secara baik. Itu tawaran kesimpulan rapat sore ini. Teman-teman Komisi 5, pimpinan, apakah ini dianggap cukup? Cukup, saya ketok. Pak Menteri? Setuju. Setuju? Baik, Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan buat kita semua. Dengan demikian selesailah rapat kita pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan kata-kata penutup. Bapak Ketua, Pimpinan, dan anggota DPR RI Komisi 5 yang terhormat dan kami hormati, saya hanya mengucapkan terima kasih atas atas arahannya, terutama tentang kesepakatan untuk melengkapi padat karya yang kita sama-sama akan kita upayakan untuk bisa kita penuhin apa yang menjadi aspirasi Bapak sekalian. Tentunya tidak bisa sadek saknyet, tapi kita bertahap karena anggarannya nanti. Tapi semua akan kita, dan Bapak-Bapak bisa memonitornya, mengontrolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 mengucapkan terima kasih untuk seluruh atensi dalam rapat ini dan mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah rapat ini saya sebentar pimpinan. Saya mau kasih jempol aja tadi. Luar biasa tadi pesannya terhadap masyarakat lokal IKN. Ya, terima kasih Indah. Terima kasih. Kita sama-sama orang Kalimantan punya tanggung jawab moral. Ya, pasti Pak Menteri memahamilah bagaimana menangani kondisi yang ada di IKN sana. Tentu Dinda, kita berharap seluruh pembangunan di IKN sana juga bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat lokal, bukan mendatangkan masalah. Itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat ini saya nyatakan selesai dan saya tutup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.